فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syaikhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Dan kita masih di muka surat 41. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, Urwah ibnu Zubair Al-Qurashi dari makcik dia yaitu Aisyah radhiyallahu anha, anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja aqra'a baina azwajih. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin keluar untuk suatu safar, perjalanan yang jauh, beliau mengadakan perundian, cabut undi di antara istri-istri beliau. Baik. Dan ini disyariatkan, walaupun sebagian fuqaha tidak menyetujui cara seperti ini, yaitu cara cabut undi. Tapi mereka dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya ini ada dalam Quran, ada dalam 3 ayat di dalam Quran. Di antaranya adalah cerita tentang Nabi Yunus ketika naik kapal, kemudian ternyata kapalnya itu syarat muatan dan terkena badai. Kapalnya hampir tenggelam karena istilahnya overload, kelebihan beban. Wajib ada yang dikorbankan. Masing-masing malah ingin berkorban demi yang lain. Akhirnya dicabut undian. Ternyata Nabi Yunus yang kena itu. Akhirnya beliau yang masuk ke laut. Tapi ternyata pindah kapal. Kapalnya kapal ikan istilahnya ya. Baik. Demikian pula tentang Nabi Zakaria Nabi Zakaria tatkala mengadakan cabut undi dengan para pendeta untuk memilih siapa yang akan memelihara, akan merawat Maryam, bayi Maryam waktu itu, yaitu Maryam ketika masih bayi pada waktu itu, karena ayahnya meninggal di waktu dia masih sangat kecil. Ayahnya siapa? Imran, Maryam binti Imran. Ini menunjukkan bahwasanya undian itu boleh tatkala hak tidak diketahui siapa yang lebih layak mendapatkan suatu hak. Nabi pun biasa melakukan itu. Di antara istrinya kali ini siapa yang berhak untuk ikut safar, baik itu safar haji barangkali, safar umroh barangkali, ataukah safar peperangan dan sebagainya. Sementara boleh jadi ketika itu Nabi tak mampu untuk membawa mereka semua. Berbeza ketika haji wada, memang semuanya diajak. Tapi di sebagian peperangan tak mungkin Nabi membawa semua. Tapi juga tidak mungkin semuanya ditinggal. Maka Nabi pun mengadakan cabut undi. Berarti kalau ada satu nama sudah muncul, maka dia yang menyertai Nabi. Terkadang 1 orang, terkadang 2 orang. Nanti setelah kembali ke Madinah, maka tinggal dihitung. Kita kemarin berapa hari yang sudah menyertai Nabi berhari-hari, maka dia boleh rehat. Sementara yang lain yang mendapatkan pergiliran untuk selama beberapa hari itu Nabi tidur di rumah yang lain. Tapi bukan kemudian selama sekian hari lalu ditinggal, tidak pernah dijenguk. Tiap hari Nabi menjenguk, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Tiap hari selesai sholat asar, Nabi mendatangi rumah satu persatu dari 9 istrinya itu, sehingga beliau senantiasa tahu keadaan mereka bagaimana, apa yang diperlukan, mungkin sakitkah, atau bumbung rumah bocorkah, atau ada hewan-hewan berbahaya masuk atau apa. Di malam harinya tidur di rumah yang memang punya hak untuk menjadi pergiliran itu. Jadi kalau ada sebagian diutamakan karena mendapatkan undian tadi,
maka ada pembayarannya setelah itu. Dia beberapa hari Nabi tidak tidur di rumah dia. Jadi keadilan tetap ada ketika safar dan juga ketika sudah mukim kembali. Fa'ayyatuhunna kharaja sahbuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Maka istri yang manapun yang namanya itu keluar sahbuha, yaitu saham, mungkin diletakkan di sebuah kertas atau di anak panah yang ditulis namanya atau dikasih alamat, ternyata nama itu yang keluar, maka Rasulullah SAW keluar membawanya bersama beliau. Dan ini masuk dalam fikih sehari-hari juga, seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah. Misalkan ada dua orang datang ke hakim, dua-duanya sama-sama memegang satu ekor kambing, yang satu memegang kepalanya, yang satu memegang buntutnya, ekornya dan sebagainya. Lalu dua-duanya berbalah di hadapan hakim bahwasanya kambing ini tidak ada yang memiliki. Kami menemukan di mungkin di hutan atau apa, dan saya yang menemukan lebih dulu. Saya pegang kepalanya lebih dulu. Yang lain mengatakan tak, saya yang lebih dulu menemukan. Saya pegang ekornya lebih dulu. Kalau kedua belah pihak sama-sama tidak mampu mendatangkan bayyinah yang mampu mengalahkan pihak yang lain, atau apa, dua-duanya mampu mendatangkan bayyinah tapi kedua bayyinah itu tatakafa, yaitu setara sama beratnya, maka kemudian ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sudah dibagi dua kambingnya itu. Berarti disembelih dulu tentunya, dibagi dua. Atau cara yang lain adalah pakai qur'ah, yaitu diundi. Tatkala kedua-duanya nampak punya hak dan dua-duanya tidak mampu untuk mengalahkan pihak yang lain dari sisi bayyinah, maka dengan cara undian. Yang kalah ya sudah, namanya ini hukum Allah. Kalau di sisi Allah ternyata dia lebih berhak, dia dapat pahala atas musibah itu. Tapi hakim memang dia diwajibkan menghukumi sesuai zahirnya. Zahirnya siapa yang menang dalam undian, dia yang berhak mendapatkan itu. Selesai. Ya, ini adalah cara yang termasuk cara yang disyariatkan, yaitu cabut undi. Ini kalau mereka berdua tidak mau suluh. Kalau mau suluh perdamaian, maka ya sudah, dua-duanya milik kalian berdua. Yaitu ini dimiliki mereka berdua, tinggal musyawarah baik-baik bagaimana caranya. Yang penting ini saya tetapkan milik berdua. Tapi kalau mereka tidak mau, kecuali wajib memiliki secara mutlak, ya sudah dengan cara undian tadi. Kemudian qalat Aisyah bercerita, fa afra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Kemudian Rasulullah SAW, yaitu pada suatu ketika Rasulullah SAW mengadakan cabut undi di antara kami untuk menyertai beliau dalam suatu peperangan yang beliau alami. Ini perang apa? Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik, yaitu karena mereka kabilah Bani Mustalik, dan dikatakan perang Muraisi karena nama perairannya adalah Muraisi. Fa kharaja sahmi, ternyata panah saya keluar, yaitu nama saya keluar di dalam undian itu, dan ada hikmah besar di balik itu nantinya. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazal al-hijab. Lalu saya pun keluar menyertai Rasulullah SAW setelah turun ayat hijab yang di dalam surat Al-Ahzab itu. Berarti apa? Setelah masa pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash. Yang mana Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab itu juga di dalam ayat Al-Ahzab itu. Fa'ana uhmalu fi haudaji. Lalu saya dibawa di atas sekedup saya. Haudat kalau orang Indonesia bilang sekedup, yaitu semacam tandu, semacam bilik kecil dari kayu yang diletakkan di atas unta. Jadi tidak seperti bayangan sebagian orang zaman sekarang, wanita boleh naik motorsikal karena istri Nabi pun dulu naik seperti itu. Tak, jangan dibayangkan seperti laki-laki naik unta, kaki kanan kaki kiri gitu.
bukan demikian. Tapi di atasnya itu ada semacam bangunan kecil, bilik kecil untuk wanita naik dan tidak nampak dari luar. Dan juga unta di situ perjalanannya lambat, dibuat secara lambat. Makanya ketika Anjasyah mendendangkan nada-nada yang membuat unta berjalan dengan laju, Rasulullah melarang, mengatakan ruwaidaka rifqan bil qawarir, pelan-pelan saja, kasihan dengan para wanita itu. Jadi naik kendaraannya lambat-lambat, jangan malah racing 100 km, 200 km per jam, tak boleh. Untuk apa? Untuk ketika naik motor, dan wanita bukan di depan tapi di belakang. Wa unzilu fi, dan saya diletakkan, bukan diturunkan, diletakkan di dalam tempat itu. Jadi tetap ada hijab, tidak nampak dari luar. Fasirna, kemudian kami pun berjalan, yaitu mengadakan perjalanan. Jelas Aisyah tidak jalan kaki, berjalan di sini kendaraannya berjalan. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilk, sehingga apabila Rasulullah SAW selesai dari peperangan beliau itu, selesai mengalahkan Bani Mustalik yang tidak mau masuk Islam pada waktu itu, cuma setelahnya mereka masuk Islam setelah ditawan dan seterusnya. Waqafa, dan berangkat pulang. Wadanauna minal madinati qafilin, kami mendekat ke Madinah untuk pulang. Wa adzana lailatan birrahil, dan pada suatu malam Rasulullah SAW mengumumkan untuk berangkat lagi. Ya, perjalanan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang sejak mungkin 1 hari 1 malam sampai, atau bahkan 8 jam pun sampai. Dulu berhari-hari perjalanan itu. Padahal masih di semenanjung Arab situ juga. Kita antar semenanjung dari ujung sampai ujung mungkin hanya perlu sehari atau lebih sedikit aja. Dulu sampai berhari-hari. Faqumtu hina adzanu birrahil, saya berdiri ketika mereka mengumumkan keberangkatan. Kenapa Rasulullah tidak berseru sendirian, tapi ada beberapa sahabat yang mengumumkan, karena pasukan perang ribuan orang. Maka banyak yang kemudian menyampaikan perintah untuk berangkat, dan biasanya persiapan berangkat itu juga perlu waktu. Maka Aisyah tahu, sesuai dengan tradisi, begitu diumumkan persiapan berangkat, pasti mereka belum berangkat, mereka disuruh siap-siap lebih dulu. Maka saya bangkit, kemudian famasyaitu hatta jawastul jais, lalu saya melangkahkan kaki sehingga saya melewati pasukan itu. Yaitu apa? Ingin ke tempat yang sepi untuk buang hajat. Ini panggilan alam, memang tak mungkin untuk dihindari, tak mungkin untuk ditahan lama-lama. Ini darurah. Sampai-sampai orang yang iktikaf di masjid pun memang wajib keluar kalau keadaan seperti itu. Kalau tidak nanti malah masjid jadi kotor atau perutnya sakit. Falamma qadaitu sya'ni, tatkala saya sudah menyelesaikan urusan saya itu, aqbaltu ila rahli, saya menuju ke kendaraan saya. Fa idza iqdun li min jaz'i dhafarin, kenapa ini enggak ada tanwin ya? Harusnya ada tanwin. Min jaz'i dhafaril qadim qata, berarti menunjukkan Aisyah tidak betul-betul tidak sampai, yaitu tidak sampai tertinggal karena buang hajat. Beliau segera kembali lagi. Cuma ternyata ada masalah lain. Ada idza fujaiyah, ternyata kalung saya yang terbuat dari kuku hewan, ini dulu sederhana sekali ya. Sekarang alhamdulillah perhiasan cantik-cantik dan bagus. Dulu perhiasannya sangat sederhana dari kuku hewan, telah putus. Dalam riwayat yang lain itu adalah kalung milik Asma, saudarinya. Jadi biasa antar saudari mereka saling pinjam meminjamkan. Yang meminjam menikmati, yang meminjamkan dia dapat pahala bergantian.
Karena waktu itu memang barang sangat sedikit. Sekarang alhamdulillah kita boleh beli berlambak sesuka kita kalau ada duit tentunya. Dulu saling pinjam meminjam karena memang barangnya sangat sedikit, duit tidak cukup. Ternyata barang pinjaman ini putus, dan ini amanah, tak boleh diremehkan. Faltamastu iqdi, maka saya pun mencari-cari kalung saya tadi. Wahabasani betigha'uh, saya ditahan oleh usaha pencarian ini, yaitu karena saya mencari-cari, akhirnya saya tertahan di situ cari-cari. Sementara jelas waktu itu belum ada torchlight, belum ada kalau sekarang cantik-cantik torchlight itu senter dan sebagainya. Kasihan cari-cari dalam situasi yang serba gelap. Wa aqbala rahtul ladzi kanu yarhaluna li, sementara rombongan yang mereka membawa saya, mereka sudah mulai berangkat. Karena apa? Ini suasana gelap. Mereka mungkin tak sadar Aisyah belum masuk ke bilik itu lagi. Fahtamalu haudaji, mereka memikul. Ini anak terlalu cepat. Aqbala yaitu maju. Tatkala mereka tadi sudah menyelesaikan persiapan, lalu orang-orang yang bertugas untuk mengangkat bilik saya tadi, boleh nggak kita panggil bilik itu? Boleh ya. Intinya tandu yang mau diletakkan di atas unta itu. Mereka pun datang untuk memikul tandu saya tadi. Farahaluhu ala ba'iri, lalu mereka meletakkan tandu tersebut di atas unta saya. Alladzi kuntu raqibtu, ya, saya memang biasa menaikinya itu. Wahum yahsibuna anni fi, dalam keadaan mereka menyangka saya sudah ada di dalam tandu tersebut. Wa kana nisa'u idzaka khifafan, para wanita waktu itu mereka kurus-kurus, sehingga apa? Mereka orang-orang yang memikulnya tak menyangka kalau wanita itu sudah ada di situ, kurus, tak terlalu beza, tidak ada bezanya banyak dengan tandunya itu, beratnya. Baik, lam yuskilhunnal laham, mereka tidak dibebani oleh daging yang banyak. Terutama di awal-awal dakwah Madinah waktu itu, jelas harta masih sedikit sehingga makanannya pun sedikit, sehingga mereka kurus-kurus. Adapun beberapa tahun setelah itu, sebagaimana dalam hadis Aisyah tentang perlombaan lari antara Aisyah dengan Nabi, Aisyah mengatakan, yaitu apa? Tatkala saya sudah banyak daging, ternyata apa? Akhirnya Nabi berjaya mengalahkan saya. Lalu Nabi gelak mengatakan, ini gantinya yang dulu. Dulu saya menang, sekarang saya kalah. Nah, dulu Nabi kalah, sekarang Nabi menang. Baik. Innama ta'kulul ulqata minat ta'am. Pada waktu itu para wanita hanya memakan ulqah. Disebutkan dalam catatan kaki, menukilkan dari kalam Imam Nawawi, al-ulqah yaitu al-qalil, yaitu makanan yang sedikit. Para wanita waktu itu hanya makan sedikit. Dan juga dikatakan al-bulghah, yaitu bulghah artinya bekal ya. Baik. Intinya mereka hanya makan sedikit karena memang harta tidak cukup banyak. Falam yastankiril qaumu khifatal haudaji hina rafa'uh, maka orang-orang itu yang bertugas mengangkat tandu itu, mereka tidak merasa aneh dengan ringannya tandu tatkala mereka mengangkatnya. Wa kuntu jariyatan haditsatas sin, sementara saya waktu itu adalah gadis yang masih muda belia. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.